Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Aditya Abimanyu, NIM 2041050300052. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan syariah. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, dari kata manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen juga diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Dalam teori manajemen syariah, manajemen memiliki dua pengertian. Yang pertama sebagai ilmu, dan yang kedua rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan terhadap sebuah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Dengan demikian, dapat disimpulkan manajemen keuangan syariah adalah aktivitas perusahaan termasuk planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaian pada prinsip-prinsip syariah. Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa kegiatan manajemen keuangan adalah berhubungan dengan tiga aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas perolehan dana, aktivitas pengelolaan aktiva, kemudian ada aktivitas penggunaan dana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Afifah. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi manajemen keuangan syariah. Terdapat 4 fungsi. Yang pertama, fungsi investasi atau keputusan investasi, yaitu yang berhubungan dengan masalah bagaimana seorang manajer keuangan dapat mengalokasikan dana dalam bentuk investasi yang nantinya akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu fungsi pendanaan atau keputusan pendanaan. Hal ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan bisa memperoleh dana atau modal. Sumber pendapatan modal bisa berasal dari eksternal ataupun internal. Nah, dari eksternal ini bisa melalui investor, sedangkan modal yang berasal dari internal bisa melalui ketika pemilik perusahaan tersebut menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu keputusan bagi hasil atau dividen, yaitu keputusan manajemen keuangan untuk menentukan besarnya persentase laba yang nantinya akan dibagikan kepada pemegang saham. Selain itu juga mengatur tentang pemecahan saham, penarikan saham yang telah beredar, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu keputusan zakat perusahaan. Jadi besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan perusahaan tersebut telah berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh seseorang dan dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan.
Perusahaan ini mudah dibentuk dan dibubarkan, dan pengolahannya sederhana. Yang kedua, firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Pendiriannya relatif mudah. Laba yang diperoleh nantinya akan dibagikan bersama-sama, dan jika mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh semua anggota. Yang ketiga, perserikatan komanditer, yaitu sebuah perusahaan yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih. Terdapat 2 macam anggota pada perserikatan komanditer. Yang pertama, anggota aktif, yaitu anggota yang mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Lalu, anggota pasif. Anggota pasif adalah anggota yang hanya menyetorkan modal saja. Yang keempat, PT atau perseroan terbatas. PT adalah badan usaha berbentuk hukum yang mana modalnya terbentuk dari berbagai saham, dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham. Lembar saham ini dapat diperjualbelikan sehingga akan ada perubahan status kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan. Perusahaan ini dibentuk oleh minimal 2 orang atau lebih melalui kesepakatan yang diketahui oleh notaris yang nantinya akan dibuatkan akta perusahaan. Lalu yang kelima, yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Jadi, yayasan ini adalah badan usaha yang bergerak di bidang sosial, termasuk usaha-usaha kemanusiaan. Lalu yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang memiliki tujuan di bidang sosial, yaitu memperbaiki nasib dan kehidupan perekonomian masyarakat yang dilandasi oleh jiwa tolong-menolong di antara para anggotanya, dan juga keanggotaannya bersifat sukarela. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifatu Zarani Mukhlis, perwakilan dari kelompok 1 Manajemen Keuangan Syariah dari Akuntansi Syariah 3 dengan NIM 20410503078. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi keempat dan juga kelima, yaitu materi keempat mengenai kebijakan dan penentuan tujuan perusahaan syariah, dan materi yang kelima yaitu manajer keuangan dan aktualisasi syariah. Nah, masuk ke materi yang keempat mengenai kebijakan dan penentuan tujuan perusahaan syariah. Nah, sebelum membahas ini, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa sih itu ekonomi syariah, atau bisa disebut juga dengan ekonomi Islam. Jadi, ekonomi Islam sendiri itu merupakan suatu ilmu yang dihasilkan oleh pemikir muslim dari sebuah upaya untuk keluar dari persoalan ekonomi dari perusahaan ekonomi yang ada dengan cara yang sistematis, sehingga menumbuhkan keyakinan terhadap keberadaan Al-Quran dan Hadis. Nah, perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional sendiri itu apa sih? Jadi, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional itu tidak terletak pada sisi penggunaan metodologinya, tapi lebih menekankan pada perbedaan dasar dari cara berpikir dalam masalah tersebut. Oleh karena itu, menurut salah satu tokoh yaitu Bakir As-Sadr menyatakan bahwa perbedaan ekonomi Islam dan juga dengan ekonomi konvensional itu tidak perbedaannya itu terletak pada filosofinya, bukan pada sainsnya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai perusahaan dalam Islam. Nah, perusahaan dalam Islam sendiri itu fungsinya untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat dan juga untuk memperoleh keuntungan maksimum dari usaha tersebut. Yang mana untuk memperoleh keuntungan maksimum itu juga kita akan mengalami berbagai permasalahan. Nah, biasanya masalah pokok yang harus dipecahkan oleh seorang produsen itu mengenai bagaimana komposisi dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Nah, untuk memecahkan masalah ini ada 2 aspek nih yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu komposisi faktor produksi yang mana bagi seorang muslim digunakan untuk menciptakan tingkat produksi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua,
yaitu komposisi faktor produksi yang mana bagi seorang muslim digunakan untuk meminimumkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembahasan mengenai profit optimum yang mana merupakan tujuan perusahaan. Nah, di sini menurut salah satu tokoh yaitu Al-Habsyi, beliau menemukan sebuah konsep dari seorang produsen di mana peran produsen sebagai produsen itu sendiri yaitu menghasilkan barang dan kemudian menyalurkan sesuai dengan perencanaan awal. Nah, sebuah perencanaan dalam perusahaan ketika menghasilkan barang itu merupakan suatu spesifikasi kepada semua faktor, seperti faktor dalam menghasilkan barang. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka diperlukannya sebuah teknik yang mana mungkin atau tidak mungkinnya untuk memproduksi barang tersebut. Kemudian yang ketiga ada yang namanya profit optimal atau profit maksimal. Nah, profit maksimal ini sendiri menurut teori ekonomi konvensional itu merupakan tujuan dasar atau tujuan utama dari suatu perusahaan. Nah, perusahaan yang bertujuan selalu memaksimalkan keuntungan itu biasanya sering disebut dengan perusahaan yang bersikap rasional. Nah, hal ini menyatakan apakah perusahaan itu merupakan suatu penentuan harga atau persaingan sempurna dari sebuah pasar monopoli atau duopoli dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat ada yang namanya profit normal dan profit tidak normal. Nah, menurut salah satu tokoh yaitu Al-Habsyi, beliau mendefinisikan bahwa profit normal sebagai tingkat keuntungan ketika biaya rata-rata sama dengan pendapatan. Nah, profit normal ini mencangkup keuntungan seorang pengusaha dalam faktor produksi. Kemudian, sedangkan yang profit tidak normal. Nah, profit tidak normal sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, profit supernormal dan juga profit subnormal. Nah, profit supernormal itu diperoleh dari penghasilan rata-rata yang melebihi biaya rata-rata. Nah, sebaliknya ketika penghasilan rata-rata kurang dari biaya rata-rata, maka perusahaan itu memperoleh profit subnormal atau bisa kita sebut dengan rugi. Kemudian selanjutnya ada tujuan perusahaan menurut perspektif Islam. Nah, yang pertama yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan terhadap diri sendiri secara wajar. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga sebagai persediaan terhadap kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, persediaan bagi generasi yang akan datang. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai persediaan atau pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya ada keberagaman tujuan perusahaan. Nah, berbagai bentuk tujuan perusahaan bisa digunakan fungsi variasi, yang mana lebih jelasnya, lebih rincinya teman-teman bisa melihat persamaannya di PPT. Kemudian selanjutnya ada tata kelola perusahaan dalam Islam. Nah, tata kelola perusahaan secara Islam itu berdasarkan model berorientasi stakeholder. Nah, dalam model ini tuh menyajikan kandungan dua konsep dasar prinsip syariah. Yang pertama yaitu prinsip hak milik, dan yang kedua yaitu prinsip kerangka kontrak. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu relevansi tujuan perusahaan dan tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan di sini itu merupakan salah satu elemen pokok dalam setiap pengembangan perusahaan karena memainkan peran untuk merancang dan menyebarluaskan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan juga transparansi. Nah, itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan pada materi yang keempat. Nah, sekarang masuk pada materi yang kelima, yaitu manajer keuangan dan aktualisasi syariah. Nah, yang pertama yaitu manajer keuangan. Nah, manajer keuangan sendiri itu siapa sih? Jadi, manajer keuangan itu adalah seseorang yang mampu menangani keuangan perusahaan atau mengelola investasi. Nah, tugas dari manajer keuangan itu sendiri yaitu untuk merencanakan, menganggar, mengelola, memeriksa, dan juga menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, selain itu, manajer keuangan juga harus selalu memantau dan juga mengembangkan berbagai rencana yang mana untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah. Nah, yang pertama yaitu keadilan. Nah, jadi lembaga keuangan syariah di sini tuh berbagi untungnya sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Jadi adil. Kemudian yang kedua ada kemitraan. Nah, maksudnya kemitraan itu gimana? Jadi kemitraan itu nasabah penyimpanan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah itu sejajar dengan mitra usaha yang saling bersinergi atau sama, yaitu dengan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan.
Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya transparansi. Jadi di sini tuh transparan atau terbuka. Maksudnya lembaga keuangan syariah itu selalu menyampaikan laporan secara terbuka, yang mana nanti investor sendiri itu dapat memantau dan juga mengetahui kondisi perihal dana itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada yang namanya universal. Nah, maksudnya universal itu tidak membeda-bedakan baik itu agama, ras, suku, dan juga golongan dari masyarakat. Nah, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.